Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama akan dihakimi di hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Maka dia akan didatangkan. Allah akan menyebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya, maka dia pun akan mengakuinya. Kemudian Allah akan berkata kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmatku tersebut? Dia akan menjawab, "Aku berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku mati syahid." Allah menjawab, "Dusta kamu. Kamu ini hanya berperang agar dikatakan pemberani. Dan sudah dikatakan demikian. Kamu sudah disebut pemberani." Kemudian Allah menyuruhnya untuk diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke neraka. Lalu kemudian ada seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan dia juga membaca Al-Quran. Maka dia pun didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah beritahukan kepada dia nikmat-nikmatnya. Allah sebutkan kepadanya. Maka dia pun mengakui hal tersebut. Allah berkata, "Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau gunakan nikmat-nikmatku tersebut?" Ia menjawab, "Aku mempelajari ilmu ya Allah. Dan juga aku ajarkan. Aku juga membaca Al-Quran, mengharap ridhoanmu." Kata Allah, "Dusta kamu. Kamu hanya belajar Al-Quran, kamu hanya mempelajari ilmu agar dikatakan seorang alim, dan kamu hanya membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari, dan kamu sudah disebut demikian." Lalu Allah menyuruhnya untuk diseret di atas mukanya sampai dia dilemparkan ke neraka juga. Dan seseorang yang Allah lapangkan rezeki atas diri, dan telah ia berikan berbagai macam jenis harta semuanya, lalu ia didatangkan di sisi Allah, maka Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatannya padanya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmatku tersebut?" Ia menjawab, "Aku tidak biarkan ada jalan kebaikan sedikit pun, kecuali aku telah berinfak di dalamnya ya Allah, untuk dirimu." Dusta kamu. Kamu hanya melakukan hal tersebut agar dikatakan orang yang dermawan, dan engkau sudah disebut demikian. Lalu ia pun juga diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dua hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengatur niat. Pentingnya kita ikhlas dalam semua amalan kebaikan kita. Tidak peduli seberapa kecil maupun seberapa besar amalan tersebut, kita harus ikhlaskan. Kita harus murnikan hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bisa lihat dalam hadis yang sebelumnya, meskipun itu adalah amalan yang besar seperti hijrah atau bahkan mati syahid, kalau itu diberikan untuk selain Allah, ditujukan kepada manusia, mencari ridhoan manusia, maka tidak akan ada pahalanya, bahkan tempatnya adalah di neraka.